Nah, halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Aditya Budi Utomo. Udah lama banget nggak ngevlog sebenarnya. Ya udahlah, ini mumpung lagi ada mobil yang sebenarnya aneh, tapi cukup spesial sih buat gua mobilnya. Langsung aja kita lihat, ini dia mobilnya. Ini, bukan ini motor. Ini motor gua Aerox. Nah, ini dia mobilnya. Nih, bisa tebak, Hyundai Ioniq 5, iya. Mobil listrik yang emang lagi hype kali ya saat ini, di saat video ini dibuat. Ini di bulan Juni pertengahan, mobil ini baru launching di IMS kemarin. Harganya itu 829 juta untuk yang kayak gini, yang tipe Signature Long Range. Jadi ada 4 tipe, ada yang Prime Standard Range, ada yang Prime Long Range, ada yang Signature Standard Range, dan ini yang Long Range. Yang Signature Long Range ini dia bisa 431 kilo kalau nggak salah. Nah, kenapa gue bilang mobil ini aneh? Ya desainnya aja lu lihat nih. Tuh, terlalu futuristik sih, terlalu canggih, terlalu modern. Jadi gue tuh agak gimana gitu, karena biasanya gue ngeliatin mobil desainnya tuh kayak gini nih. Nah, ini desain gue suka nih mobil. Dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu-gitu aja. Enggak sih, tapi sebenarnya nggak aneh. Jadi memang Hyundai Ioniq ini sesuai dengan temanya, karena mobil listrik itu kan harus canggih, harus futuristik, harus modern, makanya dibangun seperti ini. Cuman memang yang mungkin nggak diterima, yang gua kurang terima itu adalah ini mobil tuh bingung juga, sebut SUV bukan, disebut hatchback bukan, karena gede banget ini mobil, dimensi itu panjang banget, wheelbase itu panjang banget juga. Ini wheelbase ini nih, itu mencapai 3 meter, dia lebih panjang dibanding Palisade si wheelbase-nya. Tapi ya memang mobil ini dia itu dibangun di atas platform baru yang benar-benar belum ada sebelumnya. Jadi platform yang dikhususkan untuk mobil listrik. Jadi mobil ini tuh bukan kayak Kona. Kona itu kan basicnya bensin, mobil mesin bensin, mesin konvensional. Jadi dia harus ada tempat bahan bakar, tetap ada tempat bahan bakar, ada channelnya, ada macam-macam lah. Nah, kalau ini tuh nggak lagi. Jadi benar-benar ini didesain untuk mobil listrik. Jadi dia nggak perlu mikirin untuk tempat bahan bakar, terus juga mesin bensinnya. Jadi nggak dipikirin lagi, dan ya kayak gini, benar-benar futuristik mobilnya. Nah, sekarang kita lihat mobilnya. Nah, ini untuk lampunya nih. Tuh, nah tapi siang sih jadi dia nggak nyala. Ini nyala nih. Tuh model pixel-pixel gitu. Terus ini kok diperhatiin nih, itu kayak ada garis-garis gitu loh. Nyala gitu, kalau malam jadi cakep banget. Terus di sini ada kamera. Ini untuk kamera 360 derajat, dan yang menarik nih, ini nih ada lubang angin. Ini bisa kebuka ketutup. Jadi misalkan dia radiator dan sistem pendinginan lain dia butuh angin, ya dia akan membuka. Ketika gak dibutuhin, dia akan ditutup. Tentu itu buat apa namanya, aerodinamis. Nah, desainnya tuh keren. Tapi kalau misalkan orang yang pikirannya emang old school gitu, kurang terima kali ya. Tapi menurut gue sih kalau buat mobil listrik ini keren banget, meski aneh. Sekarang kita lihat bagian kap mesinnya. Nah, kap mesinnya udah bukan kap mesin sih, kap motor listrik. Enggak juga. Ini sebenarnya juga bukan kap motor listrik. Ini nggak ada apa-apanya, jadi cuma cairan. Dan ini EV. Ini kalau dibuka, tuh tempat penyimpanan, sama ini kayaknya, oh ini akinya, ini aki, ini tempat penyimpanan. Jadi misalkan lu mau nyimpen barang apa gitu ya, tapi agak panas sih. Jadi kalau misalkan mungkin lu habis berenang gitu, terus basah, lu taruh sini kayak kering dah. Nah, kalau di mobil yang di versi di luar negeri itu ada yang versi dual motor listrik, yang motor listrik ganda gitu. Jadi ini emang buat mesin motor listriknya sebenarnya, tapi karena di versi Indonesia dia hanya versi yang satu motor listrik, jadi depannya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada motor listriknya. Yuk, sekarang kita bagian belakangnya, bagian samping dulu. Nih kita lihat ya. Ini velg nih, kalau yang tipe signature dia ring 20, kelihatan nggak? Oh, ring 20, dan bannya keren nih, Michelin Pilot Sport EV mana ya? Nah, ini nih. Pilot Sport EV, kayaknya belum ada deh di sini bannya, baru buat mobil ini doang. Terus handle pintu itu keren, dia ngumpet, kalau dibuka dia nongol. Keren ya. Made in Indonesia, karena mobil ini memang CKD, dibikin di
pabrik Hyundai di Cikarang apa Kerawang gitu, Cikarang. Terus yang paling keren nih yang gue suka itu adalah lampu belakangnya. Beda, pixel juga modelnya. Ntar gue nyalain. Ini kita tutup, buka. Tuh, keren abis. Pixel itu ada yang ornamen, aksennya nyambung gitu. Keren deh ini mobil. Emang out of the box ya, Hyundai itu kalau bikin mobil sekarang keren-keren banget. Terus, nah, yang buka bagasinya juga menarik nih. Ini gue jauhin dikit. Terus gue deket ya. Ini bisa berbagai metode sebenarnya. Kita deketin. Oh nggak mau. Jadi dia bisa lewat kaki. Oh nggak bisa juga. Ya udah, ini pokoknya pakai si pembukaannya tuh sistem power back door kalau di Fortuner namanya. Nah bagasinya sendiri ini gede banget. Tuh. Jadi bingung emang mobil ini tuh mau dibawa arah SUV kah, arah hatchback kah? Bingung juga sih. Terus di sini ada juga tempat apa buat nyimpen kabel chargerannya tuh kemarin di sini. Ini mobil gue dipinjemin sama Hyundai sebenarnya buat auto driver, jadi tapi ya gue konten sendiri lah supaya nambah informasi aja. Terus di sini ada kamera juga. Tuh kameranya 360 derajat. Lanjut kita ke bagian atas nih, ada panoramiknya, glass roof. Pokoknya panorama glass roof kalau Hyundai bilang kalau nggak salah ya. Langsung saja kita ke bagian interior. 90% lagi di charge ya mobilnya. Tuh, lagi di charge. Nah, udah di bagian interior, kita nyalain dulu, panas soalnya. Nyalain. Nah, ini ruang kabinnya. Kita buka panorama glass roof-nya, keren. Dia tuh misah dari tengah gitu loh. Nih, gue ulangin ya. Nih, tuh. Mekanisme pembukaannya keren abis. Ini gue buka. Beuh. Yo, terus juga kita lihat untuk bagian interiornya, apa aja sih yang menjadi highlight. Dia tuh model kayak gini nih. Ini instrumen clusternya. Ini informasinya cukup lengkap. Terus ini ada sistem entertainment. Jadi modelnya tuh sebenarnya mirip-mirip Mercy sebenarnya. Si MBUX itu nyambung gini ya layarnya. Terus nggak gitu gede, nggak gitu kecil gitu, pas. Di sini nih, ini gue nggak tahu apa, tapi kayak speaker gitu. Ini lucu deh, kayak apa ya? Kayak PC, apalah, kayak speaker rumah gitu loh. Terus ini untuk ngatur AC-nya. Ini juga ininya keren nih, si sistem entertainment-nya. Dia kita balikin home, ada beberapa menu. Ini untuk ininya, untuk EV. Terus bisa Apple CarPlay juga, Android Auto, climate untuk ngatur AC. Jadi bisa dari tadi pengaturan tadi bisa juga ditampilin di head unitnya. Terus heat ventilation. Nah, udah dilengkapi dengan cooling seat dan heater seat. Nice banget mobil ini. Terus Bluetooth biasalah. Quiet mode tuh, jadi kalau misalkan anak tidur atau ada siapa tidur tuh bisa tinggal diaktifin aja. Jadi dia nggak berisik gitu audionya, langsung diem. Nah, tapi yang gue bingung tuh adalah sebenarnya setirnya nih. Setirnya itu menurut gue apa ya? Ya futuristik juga, dibilang futuristik sih. Cuman kenapa ada 4 titik gini terus nggak ada lambang Hyundai ini, gue juga kurang ngerti sih. Bukan mobil Hyundai banget gitu jadinya kelihatannya. Terus nah ini yang menarik yang tadi gue bilang nih, dia tuh nggak ada channel sama sekali cuy. Tuh udah bener rata. Jadi emang dia nggak ada channel buat knalpot, nggak ada channel buat gardan. Jadi ya karena ini benar-benar didesain untuk mobil listrik, jadi ya begini. Dan hasilnya apa? Ya luas banget nih, kaki tuh bisa gerak, terus bisa nyimpen barang lagi di sini. Ini kompartemen tengahnya ini bisa bisa dimaju mundurin tuh. Cakep banget. Kalau desain dashboard sih so-so lah ya, bilang futuristik banget juga enggak. Nah terus ada lagi nih yang keren nih, bukan laci itu bukan yang dijeblek ke bawah gitu, nih tarik ini keren sih.
Terus speakernya ada ambient lightnya. Nah, ambient lightnya juga ada di sini ya, di bagian door trim. Terus bahan material ini semua sih soft touch sih, soft touch. Kecuali bagian bawah ya paling agak keras, tapi masih bagus sih. Terus, nah, transmisi di sini. Tapi bukan kayak Mercy yang dinaikin turunin, tapi diputar gini. Ini untuk jalannya ke atas, untuk ini apa, untuk mundur ke bawah. Terus kalau mau parkir dipencet bagian sini nih. Tak, gitu. Masih setir, ada drive mode juga nih. Bentar, kok nggak fokus. Nah, ini drive mode pokoknya nih. Hup. Kok nggak fokus. Nah, pokoknya ini drive mode lah. Nah, kalau dipencet tuh berubah sport, eco, normal. Dah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya juga luas sih sebenarnya. Terus dia bisa dimajuin mundurin, jok belakangnya tuh elektrik gitu loh. Tuh, perhatiin deh. Gokil. Terus bisa bisa direbahin banget. Tapi manual ya rebahannya tuh. Nah, terus bagian belakang kanan ini ada apa sih namanya, tirai. Nah, tuh bisa buka tutup untuk menjaga privasi. Terus ada juga nih detail-detailnya bisa dilihat ya. Di sini ada ambient light lagi. Ini juga masih soft touch karena sekarang cukup banyak mobil yang depannya soft touch tapi belakang enggak gitu door trimnya. Pengiritan kali, tapi ini enggak nih. Ini bagus. Terus ini ada lubang angin lagi, lubang angin AC. Bisa dibuka tutup. Joknya, nah ruang kaki masih cukup lega nih. Posisi berkendara gue tuh nyetirnya mundur banget ya biasanya untuk tinggi gue yang sebenarnya nggak tinggi banget, tapi ini masih luas banget. Terus, nah ini kan bisa dimaju mundurin nih. Jadi kalau misalnya kurang luas bisa dimajuin lagi sebenarnya si konsol tengahnya ini. Terus dia ada USB slot. Nah, tuh ada channelnya, jadi enak banget gitu loh. Bener-bener nggak ada channel, ada dikit. Nggak tahu deh ini. Kayak bukan channel, bukan kayak gundukan dikit, kayak buat apa ya, tapi ada dikit. Cuman ya so far sih ini bener-bener bukan channel sih, bukan apa ngomong ya. Ya pokoknya jadi bukan kayak mobil biasa gitu yang ada channel buat knalpot, buat apa, buat gardan, buat kopel gitu-gitu loh. Jadi enak gitu. Ini bener-bener luas, lega jadi ya. Nah, ini tombol ini, jadi kalau misalnya lagi di depan nyetir, lu bisa ngatur jok ke kiri nih misalkan. Ini bisa dilipat. Oh, yang belakang nih. Tuh yang belakang gerak nih. Tuh, kalau lu pencet ini. Ini untuk yang bagian kanan, belakang, ini bagian kiri, belakang. Terus, nah ini juga ada colokan. Colokan 250 volt. Jadi ini buat nyolok-nyolok itu, nyolok-nyolok kayak si misalkan bawa rice cooker, bawa apa ya? Bukan water heater, pemanas air, apa memasak air gitu-gitu deh, bisa tuh dicolok di sini. Jadi kalau misalnya road trip gitu agak jauh, terus bawa anak mau bikin susu tuh bisa, tinggal colok sini karena dia sampai 250 volt. Terus apa lagi? Detail apa lagi ya? Nah ini juga menarik nih sebenarnya. Ini kayak gini nih, bahan-bahan gini nih, material-material gini nih. Ini katanya tuh dibikin dari bahan daur ulang. Oh, satu lagi, dia ada heater seat untuk bagian belakang. Gokil deh yang mobil. Ya jujur sih, nih gue awalnya banget gue tuh ngerasa mobil itu ya bener-bener teknologi baru ya. Gue mungkin kalau untuk mobil itu adalah salah satu orang yang nggak terlalu bisa terima teknologi sebenarnya. Tapi ketika nyobain mobil ini udah 3 hari gue pakai mobilnya. Gue cobain keliling sana sini, apalagi dia listrik kan, full listrik. Sekarang BBM lagi mahal. Gue pengen banget punya sekarang, ya ampun. Ini mobil enak, dipakainya enak banget. Terus lega dalamnya, beda deh dibanding mobil listrik lain yang, kalau mobil listrik lain tuh biasanya yang EV kan emang dia tuh dibikinnya dari mobil bensin basicnya, terus dibikin mobil listrik kan, kayak si Kona, terus juga si Ioniq lama tuh, Ioniq yang sedan, terus juga ya yang lain-lain deh. Pokoknya kebanyakan dari mobil biasa gitu, bukan dari mobil listrik. Bukan dibangun dari nol untuk mobil listrik. Nah kalau ini benar-benar jadi dibangun dari nol tuh untuk mobil listrik. Jadi ya gini hasil ya, perfect gitu loh untuk sebuah mobil listrik. Nggak ada kekurangan menurut gua. Ada sih beberapa, cuman ya so far tuh gokil lah nih mobil pokoknya.
Ya udah deh. Oh ya, untuk spesifikasinya yang long range ini, signature long range, dia tuh range tadi udah gue tahu ya, 451 km. Jarak tempuhnya itu jarak tempuh tenaga mesin itu 211-an ya, 217 PS, torsi 350 Nm. Baterainya 72,4 kWh. Nah, berbicara soal baterai, itu tuh, lihat ya. Ini gue zoom dikit deh. Kok nggak fokus? Oh, ini AF. Tuh. Itu 98% ya di situ. Jadi karena ini mobil pinjaman, gue tuh nggak punya wall charger di rumah. Tapi alhamdulillahnya listrik rumah gue tuh kuat. Dia tuh, rumah gue kalau nggak salah listriknya 10.000 watt deh. Jadi untuk dia tuh ngecasnya 1600 watt itu untuk mencapai 100% dari 98% itu 55 menit, lama banget emang. Kemarin aja gue ngecas dari 71% sampai 98% ini baru kemarin jam berapa gue charge? 10 malam. Ini tuh udah jam 2 siang, masih 98%. Mobil belum gue pakai ini mobil. Jadi emang lama sih. Jadi emang karena dia maksimal cuma 1600 sampai 1700 watt ya otomatis agak lama ngecharge-nya. Jadi kalau misalkan mau cepet ya lo harus beli mobilnya, karena dari Hyundai dapat wall charger yang DC itu bisa sampai, gue lupa deh, 20.000 watt atau 10.000 watt gitu. Jadi cepet banget, bisa dari kosong ke full itu mungkin cuma 4 jam kali butuhnya ya. Oke, yaudah langsung aja kita coba tes jalan kali mobil ini ya. Enak banget mobil, sumpah. Ini gue jalan sambil mau berangkat kantor. Biasalah mobil listrik kalau digas tuh instan banget emang. Jadi emang kan yang namanya mobil listrik tuh emang dia tidak ada putaran RPM, dia nggak ada peak power dan peak torque, jadi rata aja udah. Tapi memang dia batas atau top speednya tuh cuma 150 km per jam sih. Yang namanya mobil listrik, gue lupa deh 150 berapa gitu, kayaknya 150 deh, sama kayak Kona juga. Kona mini elektrik juga segitu, karena memang yang namanya mobil listrik kan ya lu bayangin dia kan kayak apa ya, kayak motor listrik gitu kan ya. Dia maksimal putaran gear tuh pasti ada maksimalnya. Jadi emang ya di set 150 nggak akan bisa lebih lagi gitu. Gue kira juga dulu bisa di remap atau di apalah gitu biar bisa lebih tata, ya segitu aja udah yang namanya mobil listrik. Nah terus apa lagi ya, yang mau gue bahas, kekedapan kabin sih enak sih, lumayan. Padahal dia kacanya tebal, cukup tebal, tapi nggak double glass. Tapi ya oke lah. Terus road noise itu kecil banget tuh di mobil. Hampir nggak kedengeran gitu suara bannya ke dalam kabin. Nah suspensi, gue bakal bahas lagi deh. Kalau jalan udah gak kosong dikit itu, gue akan sedikit gaspol. Oh ya, gue buka dulu deh sunroofnya. Panorama glass roof. Nah, nih gue bahas suspensi ini, jalan tol udah agak lowong dikit. Nah, coba ya. Enak banget coy, sumpah. Gaspol lagi nih, 140 nih. Kenceng banget. Oh bisa nih, bisa 150 lebih. Gue lupa top speed itu berapa deh, teman. Kayak lebih bisa 150 atau 150 atau 155 lah untuk top speed, tapi bisa tadi 150. Terus tuh bener-bener ada body roll dikit kayak wing gitu, tapi masih terkontrol banget kalau kenceng. Kayak apa ya, jadi kayak bukan mobil gede gitu loh. Mantap banget. Apa gara-gara wheelbase-nya kali, wheelbase-nya dia panjang banget kan, jadi dia ya apa, handlingnya jadi lebih bagus dibanding mobil-mobil yang wheelbase-nya pendek gitu. Dan mobilnya tuh pendek, ground sependek kayak hatchback sebenarnya. Jadi ya handlingnya jadi kayak hatchback, tapi wheelbase itu wheelbase SUV. Aneh di mobil pokoknya, bener-bener something new gitu loh. Nah, lagi enak banget, terkontrol banget gitu loh handlingnya. Terus juga kalau di jalan pelan dia empuk, di postur dia empuk, di jalan rusak dia cukup empuk, dan di jalan tol gini dia nggak limbung gitu loh. Hebat tuh mobil, emang bener-bener top. Dia emang di develop, didesain untuk jadi mobil listrik. Jadinya dia benar-benar diperhitungkan segala sesuatunya
termasuk bobot, termasuk pengendalian, termasuk semuanya deh, bener-bener segala aspeknya ini bener-bener dihitung. Luar biasa. Gila, larinya sih gokil. Padahal tenaganya cuman bukan yang Tesla gitu yang gila-gila banget, yang 217 PS doang, torsinya juga 350 Nm, tapi karena linear gitu loh, karena bener-bener nggak ada dropnya tenaganya, jadi dia tuh fun. Mobil gila. Terus mobil ini tuh fitur radarnya lengkap sih hitungannya. Dia ada collision warning, tapi collision warningnya emang agak sensitif, jadi gua mau dekat ke mobil depan ini tuh ada collision warning keluar, dia setir getar, terus ada warning di instrument clusternya. Terus juga ada blind spot assist. Nah, blind spot assist ini menarik, dia bisa nyala di spionnya, warningnya tuh ada, atau juga nongol juga di ini nih, di instrument clusternya, di kalau belakang ada objek gitu dia akan nyala, menyala, ada warning merah-merah gitu di bagian instrument cluster. Terus juga yang menarik, yang paling gue suka dari mobil-mobil sekarang itu adalah adaptive cruise control. Ini enak banget dipakainya, apalagi terus dia dilengkapi dengan lane keeping assist, jadi bisa nyetir sendiri deh mobilnya. Tuh, bisa, ini gue set di 90 km/jam, dia akan menyesuaikan dengan mobil yang di depan, dan dia cukup deket gitu jaraknya, jadi kemungkinan lu diselah sama orang itu tuh dikit gitu. Jadi nggak, ketika lu diselah kan lu pakai fitur adaptif ini, lu bakal rem dadak di mobil kan. Selain itu karena dia jaraknya bisa diatur, jaraknya gitu bisa diatur jauh dekatnya, dan yang paling dekat tuh cuma yang dekat, jadi enak. Nah ini nih yang paling enak juga, lane keeping assist, terus ada lane departure warning kayaknya juga ada deh, tapi nggak tahu ya, gue kurang ngerasain. Tapi memang dia setiap beberapa menit sekali dia tuh kalau setir nggak dipegang, dia muncul di sininya lane keep hands on steering wheel. Jadi ini mencegah lu semua untuk tidur gini nih. Nah nggak boleh tuh. Jadi emang mobil ini bukan mobil yang didesain untuk supirnya tidur gitu, enggak. Jadi nggak boleh pakai mobil ini, biarpun fitur radar lengkap, ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, lu nggak boleh tidur pakai mobil ini, karena yang namanya nyetir lu harus full perhatian dengan nyetir lu itu, dengan apa sih, dengan berkendara lu itu, lu pokoknya harus perhatian penuh lah, bener-bener nggak boleh kasih celah untuk lengah gitu. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya menarik lah mobil ini, fiturnya lengkap, dia full listrik, dia kenceng, suspensinya enak, terus lega banget dalam mobilnya ini. Rasanya tuh kayak naik mobil apa ya, belum pernah sih gue nemu mobil kayak gini yang bener-bener dia bisa apa, nggak ada channel kayak gitu. Sebuah hatchback, nggak tahu hatchback atau SUV, tapi dia pokoknya akomodasi itu kayak SUV, lega banget, bahkan lebih dari SUV yang ada di Indonesia sih menurut gue ini. Kelegaannya, lu bisa naruh barangnya bebas di mana aja. Jadi pengen punya di mobil ini, biarpun pertama kali gue bilangin ini mobil aneh, tapi ya dibalik keanehannya itu gue suka banget di mobil. Dan bini gue pun pas naik di mobil, lihat di mobil, langsung yang aku mau dia punya mobil ini. Pertama kali gue bawa mobil tes auto driver, yang dia mau cuma di mobil doang. Yang dia pengen banget. Ini gue ngetes top speednya nih, nggak tahu top speed itu berapa. Tadi 167 loh sampai, coba ntar gue cek di website deh. Top speed itu berapa di mobil ya? Tadi 167 masih mau loh. Di Kona elektrik itu nggak mau, 150 tuh udah mentok dia. Ini 167 masih mau, tapi jangan dicontoh ya, ini nggak boleh sebenarnya, karena di jalan tol itu paling kenceng gue 100 km/jam, bahkan kalau di tol dalam kota itu 80 km/jam. Tapi kan ini buat konten, jadi apa lah ya. Nih sama satu lagi nih yang seru dari mobil nih, gaspol. Tapi emang dia nggak full bisa sliding karena ngekat gitu loh. Pas sudah dapat powernya dia nge-slide, tapi ngekat, padahal traction control udah dimatiin.
mungkin safety-nya kali ya. Gue juga gak ngerti kenapa. Tapi karena ini RWD jadi seru gitu. Cuman sayangnya ngekat sih. Katanya itu yang bisa Tesla. Mas Fitra juga waktu itu udah nyobain, tapi emang susah juga sih. Tesla itu nggak segampang yang dipikirkan. Ya udahlah, emang bukan mobil untuk ngedrift sih, ini mobil untuk yang harian nyantai, untuk ngebut bisa, tapi bukan buat ngedrift. Tapi so far fun banget di mobil, gila. Gue sih pengen banget punya ini mobil sekarang. Ya ampun. Ya udah, kalau gitu kita closing aja di sini. Jadi gitu aja vlog gua kali ini. Gua udah lama banget gak bikin vlog, sorry banget. Emang apa ya, lagi nggak sempat, gua kerjaan lagi banyak juga. Terus tapi abis ini gua tuh bakal bikin segmen baru, bukan test drive ini sih. Gua bakal bikin sesuatu bareng temen gua, kalau lu udah nonton vlognya Ajis, itu ada temen gue namanya Askawara. Nah, gue akan bikin podcast ngobrol-ngobrol tentang otomotif juga sama dia. Itu bisa terbentuk kita ngobrolin tips, ngobrolin bagaimana cara punya mobil, misalkan mobil bekas. Terus juga bisa ini nge-react video orangnya tuh loh, kalau viral-viral tentang otomotif. Nah, kita bakal nge-react, kita kumpulin gitu. Jadi stay tune pokoknya di channel gua Aditya Widyotomo, karena bakal ada konten-konten yang lucu dan menarik tapi nggak serius-serius amat. Oke, jadi gitu aja. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye-bye.